Terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang sopir mobil pengangkut barang ditemukan tewas saat berada di lampu lalu lintas Simpang Polda. Seekor buaya berukuran hampir 4 meter muncul di perairan Sungai Musi, Kota Palembang. Di tengah mahalnya harga beras di pasaran, harga tepung terigu juga turut naik di Kabupaten Ogan Ilir. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tengah memproses laporan dugaan pelanggaran pemilu yang diterima pasca pencoblosan. Terdapat 11 laporan yang masuk ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. 3 laporan diantaranya merupakan laporan terkait dugaan pelanggaran yang terjadi pada aplikasi Sirekap. TPS untuk mencoblos. 3 hari jelang target penyelesaian rekapitulasi suara pemilu di tingkat kecamatan, Bawaslu Sumatera Selatan tengah memproses 11 laporan dugaan pelanggaran pasca pencoblosan yang masuk ke tingkat provinsi dari sejumlah daerah. 3 di antara laporan itu mengenai permasalahan di aplikasi Sirekap terkait perbedaan data suara yang penyelesaiannya diteruskan ke KPU. Sementara 8 laporan masih berproses di Bawaslu Provinsi. Dugaan pelanggaran meliputi penggelembungan dan manipulasi suara yang terindikasi di sejumlah TPS. Total laporan dugaan kecurangan pemilu yang dilaporkan ke seluruh Bawaslu kabupaten kota hingga kini terdapat 82 laporan. 8 tersebut bermacam-macam. Ada yang sisa dari sebelum pemungutan suara, ada juga yang dugaan penggelembungan, manipulasi, itu yang dilaporkan kepada Bawaslu. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan mengakui jika aplikasi Sirekap memiliki kelemahan dan sempat terjadi kesalahan dalam menginput data. Namun KPU memastikan jika hasil perhitungan suara berpatok pada dokumen C1 dan rekapitulasi manual yang dilakukan oleh petugas. Saksikan secara langsung hasil penghitungan suara langsung dari TPS. Yang kami pindai, yang kami scan adalah C1. C1 itu kalau teman-teman lihat di pemilu.go.id itu bisa dilihat semua hasil C1-nya. Nah, di hasil C1 itu kemudian dibaca oleh sistem. Nah, pembacaannya itu yang keliru memang. KPU Republik Indonesia secara nasional kami sudah menyampaikan kekeliruan itu, kami akui kekeliruan itu ada. Tetapi kami tidak ada mengganti C1 yang kami upload langsung dari seluruh TPS di seluruh Indonesia. Sebelumnya, beberapa daerah yang terdapat dugaan pelanggaran pemilu seperti Muratara, Musirawas, dan 4 Lawang ditandai Polda Sumatera Selatan sebagai wilayah rawan konflik. Meski demikian, hingga kini kondisi di seluruh kabupaten kota dipastikan kondusif. Muhammad Ardiansah Putra melaporkan dari Kota Palembang. Kita beralih ke informasi lain, seekor buaya berukuran hampir 4 meter muncul di perairan Sungai Musi, Kota Palembang. Warga pun resah apalagi hewan buas itu diperkirakan lebih dari 1 ekor. Warga kini tidak berani mandi dan mencuci ke sungai karena takut dimangsa buaya. Warga merekam penampakan buaya muara yang berenang di Sungai Musi, Kota Palembang. Buaya dengan panjang hampir 4 meter itu sempat berada di tepi sungai. Namun, saat mengetahui kehadiran warga, buaya pun berenang ke tengah sungai dan menghilang. Kemunculan hewan predator ini membuat warga di sekitar kawasan 13 Ulu seberang Ulu 1 Kota Palembang menjadi resah. Pasalnya, warga kerap beraktivitas di sepanjang aliran Sungai Musi seperti mencuci dan mandi. Apalagi, hewan buas yang diperkirakan berjumlah lebih dari 1 ekor itu kerap muncul dari balik tanaman eceng gondok yang ada di tepi sungai sejak sepekan terakhir. 4 kali sekali ngingok. Sudah 4 kali lihat? Sekali. Posisi buaya di mana, Bu?
Di sinilah posisinya. Nongol apa gimana, Bu? Nyongol pala. Terus? Foto biawak. Tak tahu ya badan. Kapan itu bersisi. Tak tahu yang itu. Buaya. Buaya. Berapa meter sekitar, Bu, panjang? Besar. Seperahu kali. Besarnya. Itu, Bu. 4 meteran kali paling tidak. Itu kalau kita mandi takut nggak, Bu? Hai, takut lah. Ini jarang budak mandi sekarang. Lo jarang, Bu. Jarang mandi. Kami nih ini be. Nah, waspada be. Basun tau dewek banyak di rumah. Itu, Bu. Hingga kini, belum diketahui dari mana asal habitat buaya itu sehingga kerap terlihat di aliran Sungai Musi. Warga berharap pihak terkait untuk segera menangkap buaya tersebut sebelum adanya jatuh korban jiwa. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Polisi meringkus paman bersama keponakannya, pelaku pembunuhan seorang pria di Kota Palembang. Motif dari pembunuhan akibat perselisihan antara korban dengan pelaku. Paman bersama keponakan hanya bisa pasrah saat digelandang polisi ke Mapolrestabes Palembang pada Senin lalu. Keduanya merupakan pelaku pembunuhan seorang pria di Kota Palembang. Peristiwa berdarah yang terjadi pada 23 Februari lalu. Bermula saat pelaku hendak melintas di Jalan Abdi Kusno terhalang material bangunan milik korban. Namun saat diminta untuk menyingkirkan, korban justru menampar wajah pelaku. Pelaku tak terima lalu mengambil sebilah parang dari rumahnya dan menyerang korban secara brutal. Keponakan yang melihat mamanya terlibat perkelahian ikut membantu menyerang korban. Jadi percekcokan antara saudara Imam dengan saudara korban Adios pertama, kemudian terjadi penikaman yang pertama yang ternyata tidak luka. Kemudian ketika membalikan badan, dilakukan pembacokan yang kedua dengan pedang ini ke bagian pergelangan tangan dan terluka. Spontan ketika terjadi luka, saudara sepupunya atau ponakannya saudara Maman itu membantu melukai tangannya juga yang satunya. Dan pada akhirnya terjadi tindakan yang sifatnya membabi buta hingga pada akhirnya korban tewas ketika di TKP tersebut. Kini polisi telah menyita barang bukti sebilah parang. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Di tengah mahalnya harga beras di pasaran, harga tepung terigu juga turut naik di Kabupaten Ogan Ilir. Kini harga tepung terigu tembus Rp17.000 per kilogram. Harga kebutuhan pokok di Kabupaten Ogan Ilir terus merangkak naik. Di pasar tradisional Indralaya, harga beras jenis premium yang semula Rp16.000 per kilogram naik Rp500 menjadi Rp16.500 per kilogram. Kenaikan harga beras ini telah dirasakan pedagang secara bertahap sejak bulan Desember lalu. Naiknya harga beras membuat sebagian pembeli beralih membeli beras kiloan. Selain harga beras yang masih melambung tinggi, harga tepung terigu juga turut naik. Kini harga tepung terigu tembus Rp17.000 per kilogram yang sebelumnya dijual Rp12.000 per kilogram. Yang 20 kilo. Kalau kita jual berapa? 16.500 per kilo. Premium itu, Pak, ya? Premium. Sejak kapan, Pak, kenaikan itu, Pak? Semenjak sebelum pemilu naik. Sebelum bulan Desember ke bulan 1 sampai saat ini ke bulan 2 akhir. Sagu itu terlalu tinggi, Rp320.000 per karung yang 25 kilo. Jenis merek BW. Sebelumnya berapa, Pak? Sebelumnya 180. 180 naik lagi ke 200, 250 naik 50.000 per karung. Itu tanggapan konsumen keberatan. Kami pedagang kecil aja sare gale. Nah, kalau jualan juga kan kami dapat naik, barangnya naik gale. Jualan apa, Bu? Jualan model kami, makanan, kopi, macam sagu kan kami terguna. Apa kami minta turun ya? Minta standarnya lagi. Stabil. Sagu tadi kan. Kini para pedagang dan pembeli berharap agar pemerintah segera mengendalikan harga kebutuhan pokok di pasaran. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir.
Informasi tadi mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Frin Meriana, berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.